Tetapi sebelum kita mengkisahkan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, kisah Nabi Musa tidak lepas dari kisah-kisah Bani Israel. Jadi malam ini kita akan sedikit mengkisahkan dulu seputar kisah-kisah Bani Israel yang tidak ada kaitan langsung dengan Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam, dan mengkisahkan tentang kisah Bani Israel dibolehkan di dalam Islam. Sebagaimana hadis Abi Hurairah radhiyallahu an mengatakan, haditsu am Bani Israel wala haraj. Tidak mengapa kisahkan Bani Israel, tentang kisah Bani Israel, dan tidak mengapa, kata Nabi. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain yang dikeluarkan dari Imam Ahmad dari hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu an, Nabi SAW mengatakan, balighu anni walau ayat. Sampaikan pada manusia dariku walaupun satu ayat. Wa hadithu an Bani Israel wala haraj. Wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan kisahkan juga tentang kisah-kisah Bani Israel, dan tidak mengapa. Barang siapa yang berdusta atas namaku, kata Rasul, secara sengaja, maka silahkan tempat duduknya di neraka. Bahkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Kata Nabi SAW, hadithu an Bani Israel wala haraj, fa innahu kanat fihimul a'ajib. Ceritakan oleh kalian tentang kisah-kisah Bani Israel, dan tidak mengapa, karena dalam kisah-kisah mereka itu ada keajaiban-keajaiban. Kemudian setelah itu dikisahkan tentang sekelompok manusia di zaman Bani Israel, di mana mereka ingin menghidupkan orang yang sudah mati. Kata beliau, Nabi SAW, summa ansha'a yuhaddithu sallallahu alaihi wasallam, faqala kharra ta'ifatun min Bani Israel hatta atau maqbaratan lahu min maqabirihim, faqalu law sallayna rak'ataini da'awna Allah azza wa jalla an yukhrija lana rajulan mimman qad mata nas'aluhu anil maut. Qala fafa'alu fabainahum kadzalika ittala'a rajulun ra'sahu min qabri. Kemudian dikisahkan ada sekelompok Bani Israel yang keluar sehingga mereka mendatangi salah seorang kuburan di antara kuburan-kuburan mereka. Lalu sebagian mereka berkata, sebaiknya kita sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah agar Dia mengeluarkan kepada kami seseorang yang telah mati, untuk kita bertanya tentang rasa kematian. Lalu kemudian mereka pun berdoa. Ketika mereka sedang berdoa itulah, tiba-tiba kemudian keluar kepala dari kuburan itu, muncul kepalanya ke atas. Kemudian ketika muncul kepalanya di atas itu, orang yang sudah mati yang dihidupkan ini tiba-tiba ngomong dan mengatakan, ya haula ma aradtum ilayya, wahai kalian, apa maksudnya kalian membangkitkan aku? Faqad mittu mundu mi'ati sana, aku sudah mati 100 tahun yang silam.
fama sakantu an hararatil maut wa an hararati al mauti. Dan sampai sekarang aku masih belum terlepas dari rasa panas saat kematianku. Kemudian dia mengatakan, fad'ullah azza wa jalli an yu'idani kama kuntu. Sekarang kalian berdoalah kepada Allah untuk Allah kembalikan kepadaku ke dalam kuburan. Ya mungkin kalau di zaman sekarang kan nggak ada dan tidak bisa juga kita lakukan. Tapi hadis ini sahih. Makanya kenapa Nabi SAW mengatakan dalam kisah-kisah mereka itu terdapat keajaiban. Coba orang yang berdoa kepada Allah untuk minta dibangkitkan satu orang, tiba-tiba betul-betul dibangkitkan. Kemudian ditanya soal rasa kematian, dia mengatakan, aku sejak 100 tahun yang silam sampai sekarang masih merasakan panas, katanya. Kenapa kalian bangkitkan diriku? Apa maunya kalian? Kemudian dia meminta agar orang-orang ini berdoa kembali kepada Allah untuk dikembalikan lagi ke dalam kuburannya. Dan di sini juga ada faedah betapa dahsyatnya orang-orang yang masuk ke dalam kubur itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tetapi walaupun demikian, Nabi SAW membolehkan untuk menceritakan kisah-kisah Bani Israel, bukan berarti kemudian semua kisah Bani Israel diceritakan, tidak. Karena ada yang sahih, ada yang tidak sahih, ada yang benar, ada yang tidak benar. Kalau sesuai dengan dalil kita ceritakan, kalau tidak sesuai jangan ceritakan. Makanya Nabi SAW mengatakan, jangan kalian tanya tentang ahli kitab tentang sesuatu, karena mereka tidak menunjukkan sedikit pun petunjuk kepada kalian. Boleh jadi akhirnya kalian mendustakan yang benar atau membenarkan yang dusta. Dari sini kita tahu bahwa kalaupun harus mengkisahkan kisah mereka, maka kisah-kisah yang sesuai dengan dalil saja. Karena betapa banyak kisah-kisah Israiliyat itu yang nggak jelas, maudhu, palsu gitu. Nah, kita akan berusaha mengkisahkan kisah-kisah yang sesuai dengan dalil-dalil yang sahih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yang pertama kisah tentang dua orang di zaman Bani Israel yang salah satunya bersumpah melewati takdir Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini disebutkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, dan kisah ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Abi Dawud dan disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dalam As-Sahihah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana rajulani fi Bani Israil. Dulu ada dua orang di zaman Bani Israel, mutawakhayyain, keduanya saling bersaudara, berkawan baik. Tetapi salah seorang di antara mereka adalah yudhnib, banyak melakukan dosa, wal akhar mujtahidun fil ibadah, tapi satunya ahli ibadah. Jadi ada dua orang Bani Israel, satunya ahli maksiat, satunya ahli ibadah. Yang ahli ibadah ini baik sekali. Jadi setiap melihat kawannya yang bermaksiat itu selalu dinasihati agar bertobat. Tetapi kawannya yang ahli maksiat ini tetap saja tak mau bertobat. Sehingga suatu hari mungkin yang ahli ibadah ini melihat kawan yang ahli maksiat ini sudah melampau maksiat. Menurut kacamata dia mungkin sudah tidak bisa ditolerir lagi, sudah parah gitu ya bahasanya. Akhirnya kemudian dia pun menasihati agak keras. Masalahnya nasihatnya inilah yang jadi masalah. Dia mengatakan kepada kawannya ini yang ahli maksiat ini dengan bersumpah, wallahi illam tatub la yaghfirallahu lak aw la yadkhulukallahul jannah. Kalau engkau tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kupastikan kau tidak akan diampuni dosamu dan kupastikan kau tidak masuk surga.
Lah ketika kemudian disebutkan orang yang ahli maksiat ini juga marah dan mengatakan, khallini wa rabbi abu ista alayya raqiban, ngapain kau peduli dengan aku, katanya. Apakah engkau diutus oleh Allah jadi malaikat raqib mengawasi aku tiap hari? Biarkan aku dengan Rabbku, katanya. Ini urusan aku dengan Tuhan, nggak ada urusan kamu, katanya. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan keduanya meninggal. Yang ahli ibadah Allah masukkan ke dalam neraka, yang ahli maksiat Allah masukkan ke dalam surga. Kenapa demikian? Mestinya kan dibalik gitu ya. Yang ahli ibadah masuk surga, ahli maksiat masuk neraka. Ini dibalik pula. Di mana ahli maksiat masuk surga, ahli ibadah pula masuk neraka. Masalahnya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika mengomentari hadis ini, dia mengatakan, walladzi nafsi biadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Abu Hurairah, demi Allah, yang satu itu, maksudnya yang ahli ibadah itu, sudah mengucapkan dengan satu kalimat, au baqad dunyahu wa akhiratah, yang menjadikan dunia dan akhiratnya terjungkal. Artinya tidak ada manfaatnya. Dunia tidak ada manfaat, akhiratnya pun tidak ada manfaat. Kenapa coba? Perhatikan di sini, kenapa Allah Subhanahu wa taala masukkan ahli ibadah ini ke dalam neraka dan ahli maksiat ke dalam surga? Karena yang ahli ibadah ini merasa ujub dengan ibadahnya. Dia merasa sombong dengan ibadahnya, seolah-olah dia paling suci dibandingkan kawannya yang ahli maksiat. Lah ujubnya inilah yang menjadikan Allah tidak suka. Sombong dia itu yang Allah tidak suka. Makanya ada kata-kata para ulama ini, seandainya ada ahli maksiat, semua maksiat dia lakukan, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tangisan, jauh lebih baik dibandingkan seseorang menghabiskan waktunya untuk ibadah tetapi ada ujub dalam hatinya. Jadi yang menjadikan orang ini masuk neraka apa? Karena ujub, merasa bahwa ibadahnya itu lebih hebat gitu ya. Sementara tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka dengan ujub. Kemudian yang kedua kesalahannya adalah dia bersumpah atas nama Allah sehingga melewati takdirnya. Ingat, Allah yang menentukan ampunan dan Allah yang menentukan siapa yang berhak masuk surga. Tetapi orang ini sudah menentukan, kalau kau tidak bertobat, katanya, maka Allah tidak akan mengampuni dosamu dan kupastikan kau tidak masuk surga. Ini seolah-olah sudah mewakili Tuhan namanya. Ampunan itu milik Allah, surga milik Allah. Kenapa dia bicara seperti itu? Sementara yang ahli maksiat ini kan persoalan dia dengan Allah. Maksiat dia yang ia lakukan itu antara dia dengan Allah, bukan antara dia dengan hambanya. Kalau seandainya maksiatnya berkaitan dengan hamba itu lain lagi urusannya kan. Karena walaupun dia sudah bertobat, kalau orang yang kita zalimi belum memaafkan, Allah masih gantung tobat kita itu. Kalau dia tidak dimaafkan di dunia, maka ada kisos kelak pada hari kiamat. Tapi kan orang ini melakukan dosa antara dia dengan Allah. Rupanya Allah berkehendak mengampuni orang ini dan Allah masukkan ke dalam surga. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini banyak faedah, di antaranya tidak boleh seseorang itu sombong dan juga ujub. Yang kedua, tidak boleh merendahkan orang lain, merasa kita lebih hebat, lebih suci dan begitu seterusnya. Makanya di antara adab memberikan nasihat itu, tidak boleh seseorang merasa dirinya lebih suci dibandingkan orang yang kita nasihati. Kemudian yang ketiga, bahwa persoalan ampunan dan surga itu adalah hak mutlak milik Allah. Sehingga mintalah ampunan kepada Allah dan mintalah surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga ada faedah yang sangat baik. Artinya apa? Menjaga lisan. Karena yang ahli ibadah ini masuk neraka itu bukan karena membunuh,
bukan karena minum khamar, bukan karena berjudi, bukan karena berzina, karena lisan. Ngomong sama kawannya kan, niatnya kan baik gitu. Niatnya baik supaya kawannya tobat, tapi ucapannya salah. Sehingga Nabi SAW mengatakan, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati la yulki laha bala min sakhatillah yahwi sahibuha fi nari jahannam. Terkadang ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat tanpa sadar loh. Ini kan orang ini ngomong tanpa sadar karena emosi, sehingga mengeluarkan kata-kata kan. Tetapi tetap saja sadar ataupun tidak, orang ini karena sudah mengucapkan satu kalimat yang membuat Allah murka, cukup Allah masukkan dia ke neraka. Subhanallah, bagaimana kalau ucapannya itu dirangkai sebelumnya? Memang sudah dirangkai dari rumah untuk ngomong gitu ya. Lebih parah lagi, orang ini tidak sadar karena saking marahnya dia ngomong gitu. Maka ini juga ada faedah tentang jaga lisan dan juga beradablah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan melintasi takdir yang sudah Allah takdirkan kepada setiap manusia. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua dari kisah-kisah Bani Israel, dari Muhammad ibn Sirin, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini bercerita tentang seseorang yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Nabi mengatakan, bainama rajulun yamshi fashtadda alaihi al-atas. Ada seseorang berjalan di padang pasir, kemudian dia kehausan. Kemudian fanazala bi'ran, nampaklah ada sumur di situ. Dia pun turun ke dalam sumur itu, fasyariba minha, kemudian dia berhasil minum dari air sumur itu. Summa kharaja, kemudian dia naik. Setelah naik, fa idza huwa bi kalbin yalhath ya'kulu athara minal atsh. Tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang melelehkan lidahnya saking kehausannya. Dia sampai kemudian memakan tanah yang ada di bawah, mencari air maksudnya. Kemudian ketika dia melihat hal itu, maka dia pun mencabut sepatunya. Thumma nazala 'alal bi'ri, kemudian dia pun masuk lagi ke sumur tadi, kemudian mengambilnya. Fasaqal kalba fasyakarallaha, kemudian dia memberi minum anjing tersebut. Setelah dia melihat anjing itu merasa puas gitu ya, dia bersyukur kepada Allah, dia bisa selamat dan anjing itu bisa selamat ya. Kemudian apa yang terjadi? Faghafara lahu, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Kemudian mereka mengatakan, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajran. Apakah, kata Nabi, para sahabat mengatakan, wahai Rasul, apakah kami akan mendapatkan pahala ketika kita berusaha untuk menyayangi binatang? Maka Nabi SAW mengatakan, fi kulli kabidi ratbatin ajrun. Kata Rasul, pada setiap yang berhati basah itu, kalau kita sayang dengan hal itu, maka itu dapat pahala. Artinya, di sini ada faedah besar bahwa seseorang itu dalam Islam dituntut untuk menyayangi binatang. Menyayangi binatang. Yang kedua, memberi makan atau minum kepada binatang itu termasuk sedekah. Termasuk sedekah. Sampai ada seorang syekh itu ditanya, ya syekh, apakah kalau seandainya saya punya peliharaan kucing, kemudian kita pelihara baik-baik, kita kasih minum, kita kasih makan, kita rawat dia, apakah kalau seandainya pahalanya aku kirim kepada orang tuaku yang sudah meninggal, apakah sampai? Maka syekh ini mengatakan, ya tentu sampai, karena setiap sedekah itu bermanfaat untuk orang mati. Tapi tentu yang paling bermanfaat kepada orang mati tentu adalah doa. Yang pertama doa kan, baru kemudian
sedekah. Yang paling manfaat bagi orang mati itu adalah doa dulu, baru kemudian sedekah. Di sini juga ada keutamaan kan gitu ya. Jadi orang ini memberi minum anjing itu bukan karena memberi minumnya, tidak, karena keikhlasan dia. Karena dalam riwayat itu ada juga riwayat yang mengatakan bahwa yang memberi minum itu seorang pelacur. Seorang pelacur dari Bani Israel, sama kisahnya. Kemudian seorang pelacur ini pun Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga karena keikhlasan. Jadi bukan karena memberi minumnya, tetapi karena keikhlasan dia. Jadi Allah melihat keikhlasannya sehingga Allah masukkan wanita itu ke dalam surga, menunjukkan keutamaan ikhlas di sini. Ini kisah yang kedua. Kisah yang ketiga, kisah seorang nenek di zaman Bani Israel yang minta surga. Ini dijelaskan dalam riwayat Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Hadis ini juga disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dalam peperangan, kemudian kehabisan bekal. Kemudian dia pun mencari orang yang mau menjamunya. Ketemulah seorang nenek Yahudi di perbatasan Madinah. Dalam riwayat Arabian, seorang Arab Badui. Kemudian Nabi SAW meminta izin untuk meminta sesuatu yang dimakan dia, diminum dia dengan para sahabatnya. Maka dengan senang hati wanita Yahudi yang sudah tua, atau dalam riwayat seorang Arabi, seorang Arab Badui ini, memberi makan dan minum Rasul dan pasukannya. Maka Rasul itu ingat tidak pernah melupakan jasa kebaikan orang. Makanya Nabi SAW bertanya, sepulangnya kami ke Madinah, kira-kira apa yang bisa kami berikan kepadamu atas jasa kau memberi makan dan minum kepada kami? Nanti kami akan utus mengirim kebutuhan. Minta sekarang, kira-kira apa? Maka tiba-tiba kemudian dia meminta macam-macam. Dia mengatakan, naqatun atau naqatan narkabuha. Rasul, aku minta seekor unta lah, kirimkan nanti kemari supaya aku bisa ke sana kemari pakai unta punya kendaraan. Dalam riwayat dia meminta anjing supaya bisa menjaga kambing-kambingnya, kalbun yahrusu ghanami. Kemudian juga minta pembantu yang bisa membantu dia, seorang budak. Kemudian minta ini banyak kali permintaannya. Hanya ngasih makan dan minum. Ketika Rasul mengatakan kira-kira sebagai imbalan kebaikanmu apa, macam-macam dimintanya. Maka Rasul mengatakan, tidakkah kau lemah untuk seperti seorang nenek di zaman Bani Israel? Sahabat heran kenapa Rasul menyebut seorang nenek di zaman Bani Israel. Makanya sahabat bertanya, wa ma ajuzu Bani Israel ya Rasulullah, apa yang ada maksud seorang nenek di zaman Bani Israel itu wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, dahulu inna Musa alaihi salam, Nabi Musa alaihi salatu wassalam, lamma sara bi Bani Israel min Misra dhallu tariq. Jadi ketika Musa ini dengan Bani Israel menyeberangkan dari Mesir menuju perjalanan Palestina, tiba-tiba nyasar, sesat jalannya, nggak tahu kemana arahnya. Kemudian para tokoh-tokoh Bani Israel, orang-orang pilihan Nabi Musa ini mengadu kepada Nabi Musa dan mengatakan, kami ingat bahwa dahulu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam sebelum meninggal, dia berwasiat agar dikuburkan di Palestina, jangan dikuburkan di Mesir. Akhirnya kemudian Nabi Musa mengatakan, kalau begitu kita ambil jasadnya, karena jasad para nabi itu tidak akan dimakan tanah. Walaupun ratusan tahun, ribuan tahun sekalipun, tetap saja jasadnya seperti itu. Kalau seandainya Allah izinkan kita membongkar kuburan Rasul kita, tentu jasadnya tidak akan dimakan tanah. Tapi kan tidak boleh kita mengambil jasad Nabi. Lah, akhirnya Musa bertanya, siapa di antara kalian yang tahu tentang letak kuburan Nabi Yusuf itu? Maka salah seorang di antara mereka ada seorang nenek zaman Bani Israel ini. Kata Nabi Musa, kalau gitu kita datangi nenek itu untuk menunjukkan di mana kuburannya. Datanglah kemudian
Bani Israel ini kepada nenek Bani Israel tadi dan minta ditunjukkan di mana letak kuburannya. Tetapi nenek itu juga tidak mau gratisan, tetap ada imbalannya. Sehingga Nabi Musa bertanya, apa imbalannya supaya engkau bisa menunjukkan di mana kuburan Nabi Yusuf? Tiba-tiba nenek ini mengatakan, aku hanya menginginkan an akuna ma'aka fil jannah. Tolong doakan kepada Allah, jadikan aku bersamamu di surga, kata. Subhanallah, ya. Tentu Nabi Musa terdiamlah. Nabi Musa kan nggak punya surga, yang punya surga Allah, kan begitu. Masa hanya menunjukkan di mana kuburan Nabi Yusuf minta surga? Jadi teman Nabi Musa lagi, kan? Terlampau tinggi, kan, bayarannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala kabulkan permintaan nenek ini. Kemudian diutus Jibril, kemudian diberitahu kepada Nabi Musa, katakan kepada nenek itu sudah dikabulkan. Maka Musa pun mengatakan, Allah sudah mengabulkan permintaanmu. Sekarang di mana kuburannya? Kemudian ditunjukkan dan diambilnya jasad Nabi Yusuf. Kemudian mereka pun tidak lagi tersesat jalan dan Nabi Yusuf dikuburkan di mana? Di Palestina. Ya. Lah kisah ini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Rasul ingin menyinggung seorang nenek yang mengatakan orang Badui, ada juga yang mengatakan seorang nenek Yahudi. Maksudnya kalau sudah tua itu jangan macam-macam permintaan dunianya. Lihat nenek zaman minta unta, minta anjing untuk menjaga ternaknya, minta pembantu, minta ini, minta itu. Kok sudah tua maksudnya? Kalau sudah tua itu dekat mati. Banyak-banyak minta surga gitu maksudnya. Karena di zaman Nabi SAW ada anak kecil yang luar biasa, namanya Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, anak remaja, belum dewasa, masih remaja, suka membantu Nabi SAW. Jadi kalau malam dia suka menginap di rumah Nabi untuk menyediakan keperluan Nabi kalau bangun sepertiga malam atau pertengahan malam, entah menyiapkan tempat wudhunya, menyiapkan airnya. Jadi Nabi SAW melihat anak remaja ini masih kecil, kok semangat kali membantu dirinya. Maka Rasul SAW mengatakan kepada anak muda ini, mintalah sesuatu hai anakku, aku akan berusaha memberinya. Mintalah sesuatu untukku. Kalau anak-anak kecil zaman sekarang antum katakan minta apa nak, pasti jawabannya lato-lato. Minta apa? Lato-lato, kan itu. Anak-anak kecil, kan itu. Minta mainan ini, mainan itu, kan itu. Tapi lihat anak kecil di zaman Nabi, dia mengatakan ketika Rasul mengatakan salini, minta sesuatu kepadaku. Kata anak ini mengatakan as'aluka murafaqataka fil jannah. Tidak wahai Rasul, aku hanya ingin menjadi temanmu di surga. Anak kecil gitu, ngomong begitu coba. Aku hanya ingin menjadi temanmu di surga, katanya. Nabi SAW gak yakin awa ghaira dhalik, yang lain. Namanya anak-anak kan suka mainan gitu ya. Yang lain gak ada, katanya. Itu saja, katanya. Maka tetap anak ini mengatakan tidak wahai Rasul, hanya itu saja, katanya. Aku ingin menjadi temanmu di surga, katanya. Maka Nabi SAW mengatakan fa inni ala nafsika bi kathrati sujud. Kalau begitu bantulah supaya keinginanmu tercapai. Nah, kau banyak-banyak sujud, banyak-banyak sholat. Sejak itulah Rabi'ah al-Aslami, Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami, dia memperbanyak sholat. Maksudnya sholat sunnah, ya, sholat wajib sudah jelas, sampai dia wafat. Ya, itu anak kecil nih. Bahkan seorang wanita namanya Ummu Amarah. Ummu Amarah ini seorang wanita yang terlibat di salah satu peperangan bersama Nabi SAW. Ada yang mengatakan di perang Uhud. Perang Uhud itu kan perang kekalahan kaum muslimin. Bahkan Rasul masuk perangkap orang-orang musyrik, kan hampir mati Rasul di perang ini. Bagaimana tidak coba, penutup kepalanya kan kena pecah gitu ya, karena diterjang oleh musuhnya dengan pedang sampai pecah tuh helm kepalanya, sampai serpihannya menancap di pipi Nabi. Yang nyabutnya saja sampai rompang giginya karena dicabut pakai gigi. Abu Bakar berusaha mencabut dengan tangannya, tidak bisa juga. Akhirnya datanglah seorang sahabat, kalau tidak salah Abu Ubaidah ibn Jarrah, kemudian dicabut oleh giginya sampai rompang giginya.
cabut serpihan yang ada di pipi Rasul. Ya. Lah Ummu Amarah ini ketika Rasul masuk ke dalam parit itu, jebakan orang-orang Quraisy itu, kan sahabat ketika itu kan kocar-kacir gara-gara Nabi diisukan mati. Padahal ketika itu yang meninggal siapa? Mus'ab bin Umair. Lah Mus'ab bin Umair ini kalau pakai baju besi, dari depan, dari samping, dari kiri kanan itu persis seperti Nabi. Jadi ketika Mus'ab bin Umair mati disangka Nabi yang mati gitu. Tersebar isu bahwa Nabi meninggal itu di perang Uhud itu. Akhirnya kemudian para sahabat banyak yang lari. Tapi datanglah Anas bin Nadar menyemangati mereka untuk kembali ke peperangan. Akhirnya mereka maju lagi ke peperangan. Cuman ketika mereka lari kan Rasul sedikit yang melindungi. Lah salah satunya seorang wanita namanya Ummu Amarah. Padahal tugasnya seorang wanita dalam peperangan itu bukan untuk perang, untuk mengobati orang luka kan itu ya, menyediakan konsumsi gitu. Ini karena melihat kacau, ikut dia dalam peperangan. Ketika dia betul-betul menghalangi panah-panah orang itu untuk sampai kepada Nabi SAW, jadi badannya dijadikan tameng, jadi panah-panah itu menancap sama dia gitu. Kemudian kata Nabi SAW karena melihat semangatnya Ummu Amarah, kata Rasul, salini ya Ummu Amarah, mintalah sesuatu wahai Ummu Amarah sekarang. Kata Ummu Amarah, as'aluka ma'aka fil jannah, aku hanya minta kepadamu tolong sertakan aku di sorga bersamamu. Akhirnya kata Rasulullah, kalian akan bersamaku di sorga. Nah, gitu kan. Orang dulu ya, dari anak kecil minta sorga, perempuan minta sorga. Ini pula orang yang sudah mau mati, kata Rasulullah, kenapa kau tidak minta seperti orang tua di zaman Bani Israel minta sorga, minta dunia pula gitu. Nah, jadi di sini juga pelajaran besar bagi kita bahwa kalau usia itu sudah menginjak tua, nah, perbanyaklah dekat-dekat masjid, banyak zikir, dekat-dekat dengan Allah kan. Walaupun tua bukan tanda-tanda mati kan, tapi umumnya orang tua dekat ajalnya. Kenapa? Karena umurnya sudah dibatasi dalam hadis Rasul, umatku ini umurnya berkisar 60 sampai 70. Lewat dari situ sedikit. Hati-hati nih kalau sudah 60 tahun ke atas. Ya, harus banyak-banyak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara kisah Bani Israel juga. Kemudian kisah yang lain, kisah seseorang yang luar biasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kisah tentang amanah. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dia menceritakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu dzakara rajulan min Bani Israil sa'ala ba'dha Bani Israil an yuslifahu alfa dinar, bahwa ada seorang Bani Israel yang meminjamkan pinjaman kepada Bani Israel yang lainnya, seorang laki-laki di Bani Israel yang lainnya, sebanyak 1000 dinar. 1000 dinar banyak ya kan. 1 dinar itu kalau mau diemaskan pakai rap lebih, kalau dirham separohnya. Kalau 1000 nak berapa tuh? Banyak kan itu, ratusan juta kan itu ya. Lah ketika kemudian sudah berhadapan nih orang yang mau pinjam utang nih kepada orang yang punya uang ini, masalahnya ketika itu tidak ada saksi. Gimana ini tidak ada saksi? Kalau kita kan, kalau antum pinjam uang sama saya, kalau di atas 50 juta kan tentu harus ada saksi gitu ya, kalau perlu bawa notaris gitu ya kalau kita ya. Kecuali kalau pinjamnya 500 sejuta ya enggak ya. Kalau udah banyak kan notaris lah kan gitu, nanti kabur pula kan. Kadang-kadang hanya pakai kwitansi saja, itu pun ada materainya, itu lemah kali lah gitu ya. Nanti dituntut nih loh buktinya. Semua orang bisa nulis kalau kwitansi saja. Kadang materai saja lemah gitu ya. Kadang kalau sudah banyak pasti notaris kalau kita ini. Jadi Bani Israel ini meminjam, katanya siapa saksinya? Siapa kira-kira saksinya? Aku akan beri uangku 1000 dinar, tapi siapa saksinya? Ya. Akhirnya dia mengatakan, kafa billahi kafila, saksinya Allah. Saksinya Allah. Coba kalau zaman sekarang bilang saksinya Allah, 100 juta gitu kan. Gak yakin orang sekarang dengan Allah tuh. Orang dulu saksinya Allah. Nah, kalau sudah menyebut Allah yakin tuh. Dikasihlah 1000 dinar itu
kemudian ditentukan berapa bulannya, tanggalnya, hari pengembaliannya, kemudian pisah begitu saja. Tetapi karena dua-duanya amanah, yang punya uang amanah, yang pinjam dua uang pun amanah. Ya, kalau sekarang dua-duanya nggak amanah, yang minjemin ya nggak amanah, belum waktunya, sibuk mau diminta lagi lah. Kita kan janjinya 3 bulan, masa baru seminggu sudah diminta lagi, kan itu. Yang lebih parah, yang minjamnya lebih tidak amanah, malah kemudian sudah waktunya bayar tak mau bayar, banyak kali dustanya, kemudian tambah lagi marah-marah, terakhir diblokir nomornya. Nah, itu kan masalah ya. Lah pada waktu yang sudah ditentukan mau bayar, ikhwan, rumah orang yang punya uang ini dengan rumah orang yang pinjam ini harus melewati sungai. Jadi ada perahu yang mengantarkan ke seberang gitu. Jadi hari itu pagi-pagi buta ala ini, orang ini berangkat dari rumahnya ingin bayar uang. Karena jauhnya jaraknya, akhirnya sampailah sore hari. Sementara kapal yang mengantarkan dari ujung ke ujung sungai itu sudah nggak ada lagi. Ya, mungkin kalau sekarang kan ada last ferry jam berapa gitu ya, udah ketinggalan kapal, udah nggak ada. Karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah janji nih harus dibayar, takut kepada Allah Azza wa Jalla, dia bingung. Sementara orang yang punya uang pun bingung, udah nunggu-nunggu, kok tak nampak-nampak, mau bayar nggak ini? Gitu ya. Akhirnya dia tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, diambilnya kayu, kemudian dibelah, kemudian uangnya ditaruh di situ, kemudian diikat, nulis suratnya di situ, kemudian dihanyutkan ke sungai, kemudian pulang. Dan dia mengatakan, Bismillah tawakkaltu ala Allah, hanya menyebut namamu ya Rabb, aku bertawakal kepada Allah, sampaikan uang ini kepada orang itu, aku sudah berjanji hari ini harus sampai. Pulang dia. Ya. Sementara yang nunggu-nunggu di seberang sana bingung nih, kok nggak datang-datang, sudah mau maghrib pun tak datang-datang. Dipikirnya, daripada kemudian pulang tak nenteng-nenteng, mendingan cari kayu bakar kan itu. Dapatlah 2-3 kayu bakar, bisalah kan zaman dulu nggak ada kompor gas gitu. Akhirnya kemudian nampaklah ada kayu cantik bagus gitu, bagus juga nih untuk kayu bakar. Akhirnya berusaha dia mengambil yang sedang hanyut itu, dibawa pulang. Ya. Sampai di rumah, dia lepas ikatannya, dia mau belah gitu ya, rupanya ada uang 1000 dinar. Kemudian ada surat bahwa ini surat pelunasan dia. Subhanallah ikhwan. Makanya saya katakan di awal tadi, kisah-kisah Bani Israel dia aneh-aneh. Kalau antum lakukan kayak gini ikhwan, nggak sampai ke orangnya, coba aja anyutkan aja kayu itu, apa nggak untung yang ngambil yang mandi itu kan gitu ya. Nah dari sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ketika akhirnya ini pun bingung nih, karena kan zaman itu belum ada handphone. Kalau ada handphone kan bisa lah WA gitu, sampai tak gitu kan, tak sampai ya, atau sampai kan nggak ada WA. Jadi suatu hari ketemu ini orang yang ngutangi dengan orang yang berhutang ini. Kemudian dia mengatakan kepada orang ini, sesungguhnya waktu aku hendak mengirim uang itu kapal sudah tidak ada, tetapi aku berusaha meletakkan di kayu, mudah-mudahan sampai kepadamu. Kemudian dia mengatakan, fa innallaha qad adda anka alladhi ba'da. Tenang, Allah sudah hantarkan kayu yang kau simpan uang itu kepadaku, katanya. Subhanallah. Dari sini kata para ulama, bagaimana ada beberapa faedah. Yang pertama tentang pentingnya seorang itu membayar hutang, sudah jelas ya. Kemudian yang kedua di sini ada fadlut tawakul, keutamaan tawakal yang kuat. Pasti orang bertawakal itu akan menyampaikan kepada tujuannya. Orang kalau menghendaki sesuatu kemudian menambatkan kepada Allah keinginannya, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan orang yang mengatakan, ya Rabb, wahai Rabb, aku ingin begini. Tawakalnya kuat ya. Kemudian juga di sini juga ada tentang karamah para wali, isbat karamah al-awliya. Bagaimana di sini wali-wali Allah yang betul-betul beriman dan bertakwa Allah tolong
Ya ini kan keajaiban gitu kan, mengantar uang pakai kayu bakar gitu. Kemudian juga dibolehkan seseorang di sini untuk hutang piutang. Dan ingat, hutang piutang dalam Islam ini murni persoalan sosial. Tidak boleh mengambil keuntungan dalam hutang piutang. Ingat ya, hutang piutang ini persoalan sosial. Murni soal persoalan sosial, sehingga tidak boleh mengambil keuntungan. Kalau ada hutang piutang mengambil keuntungan, berarti Anda sedang bertransaksi riba. Seperti dulu kan rentenir, pinjam 100 bayar 110, ya kan? Pinjam 1000 bayar 1100. Itu rentenir. Atau di bank-bank ribawiyah kan ma'ruf. Hutang-hutang mesti harus ada bunganya. Semua riba enggak boleh. Ataupun hutang piutang seolah-olah digambarkan bisnis. Yang banyak terjadi di masyarakat kan, pamannya saya sudah punya usaha, sudah jalan. Cuman pengen dikembangkan. Enggak ada modal lagi. Datanglah anak ke antum. Ada enggak antum uang 50 juta? Per bulan saya kasih antum 2 juta. Mau enggak? Saya sudah ada usaha. Anak pinjam saja. Kalau kapan-kapan antum mau ngambil, antum bisa ambil. Akhirnya antum kasih ke saya 50 juta. Tiap bulan anak kasih 2 juta, 2 juta, 2 juta. Sudah 1 tahun antum butuh duit. Tat, saya butuh duit lah. Bisa nggak dibalikin duitnya? Yang kapan? Yang dulu yang 50 juta saya kembalikan 50 juta. Maka yang tiap bulan 2 juta, 2 juta itu riba tuh antum makan. Ya. Itu bukan bisnis namanya, itu hutang piutang namanya. Kalau bisnis itu tidak bisa dibuat nominal secara angka, harus dibuat nominal secara persen. Nih keuntungan bulan ini berapa? Akadnya kamu berapa persen, saya berapa persen? Oke lah 60, 40, 70, 30 kan gitu ya. Nggak boleh diangkakan tiap bulan kamu 2 juta. Kenapa? Sebab kalau untung banyak, yang rugi yang punya modal. Kalau untung sedikit, yang rugi yang memainkan modal. Masa dalam bisnis ada untung rugi gitu kan? Harus sama-sama, senang bagi 2 gitu ya, susah juga ditanggung bersama. Nah, itu yang terjadi di masyarakat. Nah, yang seperti ini riba tidak boleh, karena ada kaidah mengatakan kullu qardin jarran naf'an fahuwa riba. Setiap barang jaminan yang kemudian terdampak ada manfaat, maka manfaatnya riba. Kan seolah-olah begini, saya taruh 50 juta, tapi jaminannya kamu ngasih 2 juta per bulan. Soalnya seperti itu jadinya. Nah, maka ini riba, tidak boleh. Ya. Jadi kalau seandainya kita ini naruh modal 50 juta, 100 juta, kemudian rugi, ya kan kesepakatan namanya rugi. Gimana lagi? Kecuali kalau seandainya teledor. Umpamanya nih, bisnisnya herbal. Tanpa sepengetahuan pemodal, ganti pula bisnis sepeda motor. Nah, itu lain lagi itu. Itu keteledoran orang yang memainkan modal namanya. Ya berhak kita mengambil uangnya. Akan kita kan jual herbal, kenapa jadi jual motor second antum? Akhirnya rugi kan itu. Ah, balik duitnya, itu tidak masalah. Ya, jadi kalau itu kesalahan yang memainkan modal namanya. Tapi intinya dalam kisah ini ikhwan, bahwa pentingnya seseorang itu perhatian dengan utang piutang ini. Jangan enak ketika berutang, tak enak pula ketika membayar. Itu kebanyakan. Ya. Tapi ini juga kisah di zaman Bani Israel. Kemudian juga yang lain kisah di zaman Bani Israel adalah kisah orang yang membanggakan nasab. Hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu. Intasaba rajulani ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 2 orang di zaman Rasul. Di zaman Rasul 2 orang itu berbangga dengan nasab. Dan ingat orang-orang jahiliyah dulu itu memang paling suka berbangga dengan nasab. Makanya ada ayatnya. Apa ayatnya? Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Maqabir. Apa artinya alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir? Jadi orang-orang jahiliyah itu saking berbangga dengan nasab sampai menghitung kuburan. Nih kabilahku jumlahnya 1000 orang. Berapa kabilahmu? Oh, kabilahku banyak, 1500 orang. Nah, kemudian mereka datang ke kuburan. Ayo kita hitung kuburan-kuburan dua. Nih, lihat kuburan, di samping hitung kuburan orang itu. Nih kuburan
Ini kuburan ini, dihitung tuh kuburan tuh, nanti banyak-banyakan kuburan tuh. Terutama kuburan-kuburan orang-orang yang nenek moyangnya berhasil. Oh ini yang ini dulunya mantan menteri nih. Ah ini mantan jenderal nih. Nah, begitu berbangga dengan kuburan orang jahiliyah itu. Jadi zaman Rasul, satu orang berbangga dengan nasab dan mengatakan, kamu tahu siapa saya? Kata, saya anak fulan ibn fulan ibn fulan ibn fulan ibn, sampai 9 kakeknya disebut. Kemudian setelah dia menyebut 9 kakeknya, dia menghina kawannya dari kabilah lain dan mengatakan, amma anta